ketemu lagi ya dengan Ibu. Sekarang, apa kabar semuanya? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat semua ya. Ini alangkah baiknya sebelum memulai pelajaran kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke, Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Siapa yang absen di sini? Siapa yang nggak hadir? Ika. Oke, Ibu absen dulu ya. Siva, Adik, Bu. Gini. Gina. Namanya Gina. Siapa namanya? Gina. Gina. Aku, Bu. Adik, Bu, ini namanya. Priska. Adik, Bu. Priska satu mana? Hadir. Dede. Oke, diam. Hadir semua ya. Adik, Bu. Oke, berdiri. Gina. Diri, Bu. Diri. Berdiri. Tahu lagu apa ya? Pelangi-pelangi. Nyanyi kita tanya sama-sama ya, pelangi-pelangi ya. 1, 2, 3, ya. Pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru, pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi, cintaan Tuhan. Oke, tepuk tangan kita semua. Masih semangat belajar pada pagi hari ini? Semangat nggak? Semangat. Minggu lalu kita udah mempelajari tentang makhluk hidup. Nah, sekarang kita akan belajar tentang metamorfosis. Bukan. Kita akan belajar tentang simbiosis. Semalam kita sudah mempelajari tentang makhluk hidup. Coba sebutkan, makhluk hidup itu apa? Hewan. Apa lagi? Manusia. Apa lagi? Apa satu lagi? Ini apa ini? Bunga. Oke, makhluk hidup itu ada 3. Yang pertama makhluk, contohnya hewan, manusia, dan tumbuhan. Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang simbiosis. Simbiosis itu tahu nggak? Anak-anak ibu, simbiosis itu apa? Tahu nggak? Tahu? Nggak ya? Kalian tahu, oke? Dijelaskan dulu ya. Simbiosis. Nah, simbiosis. Simbiosis adalah hubungan, tulis. Simbiosis adalah hubungan antara makhluk hidup dan makhluk hidup lainnya. Simbiosis adalah Apa itu? Simbiosis adalah hubungan antara makhluk hidup dan makhluk hidup lainnya. Adalah Oke, simbiosis adalah hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Simbiosis itu ada 3. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis parasitisme. Yang ketiga, simbiosis komensalisme. Enggak usah catat. Oke, apa? Simbiosis itu ada 3. Yang pertama tadi apa? Simbiosis mutualisme dan simbiosis parasitisme. Yang ketiga, simbiosis komensalisme. Anak-anak itu tahu nggak simbiosis yang 3 ini apa? Siapa yang tahu? Coba angkat tangan. Nggak usah catat. Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu ya? Oke, Bu jelaskan di sini. Ini simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah simbiosis mutualisme. Oke, udah. Oke, langsung aja jelaskan ya. Oke. Nah, coba perhatikan. Coba perhatikan depan. Coba perhatikan depan. Ini, anak-anak itu tahu nggak simbiosis ini apa? Tahu nggak? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Nah, di sini adalah simbiosis itu adalah hubungan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Mereka ini saling membutuhkan, saling ketergantungan. Contohnya adalah simbiosis mutualisme.
Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara makhluk hidup yang satu dan makhluk hidup yang lainnya saling menguntungkan. Tidak ada yang dirugikan dan mereka saling menguntungkan. Contohnya adalah, perhatikan ke depan. Ini apa? Kupu-kupu. Ini kupu-kupu. Kupu-kupu ini terbang, perhatikan ke depan. Kupu-kupu ini terbang ke dekat bunga. Nah, si kupu-kupu ini kupu-kupu lebah. Nah, ini adalah lebah ya. Ini adalah lebah. Nah, lebah ini terbang ke bunga. Pernah nggak anak-anak ibu melihat lebah? Pernah. Pernah nggak anak ibu menemukan lebah di dekat bunga? Pernah. Nah, ketika lebah ini terbang ke dekat bunga, si lebah ini menghisap sari-sari yang ada di bunga. Nah, di bunga ini kan ada sari-sarinya kan? Nah, si lebah ini menghisap sari-sari yang ada di bunga dan si lebah ini akan menghasilkan madu. Nah, di sini ketika lebah ini menghisap sari-sari si bunga, maka dia akan merasa diuntungkan. Dan si bunga ini, ketika si lebah terbang ke si bunga ini, maka bunga ini akan semakin cantik dan dia akan mempunyai buah dan biji. Nah, mereka ini tidak ada yang dirugikan, mereka itu saling menguntungkan. Yang saling menguntungkan di sini adalah dinamakan simbiosis Mutualisme. Nah, betul sekali. Saling menguntungkan itu adalah simbiosis mutualisme. Mereka saling menguntungkan. Udah paham anak ibu? Paham, Bu. Yang kedua adalah simbiosis parasitisme. Parasit. Anak-anak ibu tahu nggak pohon benalu itu seperti apa? Tahu nggak? Benalu. Saling dan tahu. Tahu nggak? Yang sering tumbuh di pohon jeruk, dia lengket di pohon jeruk. Tahu kan? Samping banyak kan? Daun. Nah, dia ada daun pohon jeruk itu tahu. Nah, tahu nggak? Tahu. Nah, simbiosis parasitisme itu contohnya adalah pohon jeruk ya, pohon jeruk. Ketika pohon benalu ini datang ke pohon jeruk, maka si pohon jeruk ini akan mati. Karena ketika pohon benalu hinggap di pohon jeruk, maka si benalu ini akan menarik semua energi yang dihisap oleh si pohon jeruk. Nah, si pohon benalu ini merasa diuntungkan dan pohon jeruk merasa dirugikan. Kenapa bisa dikatakan dirugikan? Karena contohnya si pohon jeruk ini sudah capek dia memasak, sudah capek dia mencari makanan. Rupa-rupanya datanglah si pohon benalu, hinggaplah dia di sini. Si benalu ini tidak memasak, tidak mencari makanan, tetapi dia bisa hidup di sini dengan bantuan si pohon jeruk. Pohon jeruk ini sudah capek-capek dia mencari air dari tanah, sudah capek dia memasak dari sinar matahari, melakukan fotosintesis. Tiba-tiba datanglah si benalu hinggap di pohon ini sehingga energinya itu berkurang karena dia sudah menopang makhluk hidup yang lain. Paham sampai di sini? Paham, Bu. Nah, yang ketiga adalah simbiosis komensalisme. Siapa nanti di sini yang mengetahui simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, contohnya apa? Nanti ibu akan kasih hadiah. Yang ketiga, simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Misalnya adalah apa ya? Contohnya, tahu nggak anak ibu pohon anggrek itu seperti apa? Bunga anggrek? Tahu? Ini bunga anggrek. Bunga anggrek ini menempel di pohon jambu. Nah, ketika pohon bunga anggrek ini menempel di pohon jambu, si jambu ini tidak merasa dirugikan. Nah, di sini pohon anggrek juga tidak merasa merugikan si jambu. Karena apa? Karena pohon jambu mencari makanan sendiri dan memasak sendiri untuk dirinya sendiri. Sedangkan si bunga anggrek, pohon anggrek ini, dia menempel di pohon jambu dan dia mencari makanan sendiri. Seperti itu. Dia tidak mengganggu pohon jambu. Dia mencari makanan untuk dirinya sendiri. Dia hanya menumpang untuk lengket aja. Paham? Paham. Contohnya, contoh simbiosis. Siapa lagi yang belum paham simbiosis yang 3 ini? Kalau nggak tahu tanya aja. Siapa yang belum paham? Nah, coba. Yang mana yang belum paham, nak? Yang mana? Yang nomor 1, nomor 2, nomor 3? Nomor 2. Nomor 2. Adik, nomor berapa yang nggak tahu? 3. Nomor 3 ada nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2. Oke. Coba perhatikan ke depan. Ini parasitisme. Simbiosis parasitisme. Tahu nggak anak ibu kutu? Tahu kan kutu kan? Tahu. Dia hinggap di kepala manusia. Dia hinggap di kepala hewan seperti kepala lembu, kepala kambing, dan kepala hewan lainnya. Biasanya dia hinggap di situ kan? Nah, kalau kutu itu hinggap di kepala, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ayo. Gatal. Nah, apalagi? Bentol-bentol kepala itu kan? Nah, bentol-bentol. Nah, di sini itu yang dinamakan kutu adalah itu parasit. Dia mengganggu manusia karena manusia itu terganggu adanya si kutu ini.
Nah, si kutu ini merasa bangga hingga ke kepala manusia karena itu sangat menguntungkan untuk dirinya. Menguntungkan kan untuk dirinya, dia bisa makan di kepala manusia kan? Berarti manusia itu merasa dirugikan. Nah, inilah itu simbiosis parasitisme. Siapa lagi tadi nomor 3 yang belum ingat nomor 3? Nomor 3, komensalisme. Contohnya adalah pohon apa ya? Pohon mangga. Di pohon mangga pernah nggak anak-anak ibu melihat bunga anggrek? Ada kan? Pohon anggrek itu hinggap di pohon mangga. Mangga itu tidak mati kan? Kalau ada pohon anggrek, mangganya nggak mati kan? Tetap cantik kan? Anggreknya tetap cantik juga kan? Nah, mereka ini hubungannya ini adalah mereka itu tidak ada yang dirugikan. Mereka itu saling menguntungkan. Si anggrek itu tidak merugikan si pohon mangga, dan anggrek ini merasa diuntungkan karena dia bisa mempunyai tempat tinggal seperti itu. Nah, anak ibu tahu nggak fungsi kita sebagai manusia? Nah, coba tulis ini simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme. Coba tulis contoh simbiosis mutualisme, contoh simbiosis parasitisme, contoh simbiosis komensalisme. Coba tulis contohnya apa? Coba siapa yang lebih cepat mengantarnya? Bukan permen, masih banyak ini permennya. Ini nanti permennya sampai habis semua dibuka klasikan. Siapa udah selesai sama contohnya? Contohnya apa? Coba berikan. Cuma nanti nggak kasih mau pakai ada yang 10 satuan. Nah, sudah paham pengertian dari simbiosis mutualisme? Siapa yang paham? Coba bacakan. Bacakan. Simbiosis mutualisme saling menggunakan antara dua makhluk hidup yang berbeda lebah. Contohnya lebah. Coba siapa ini? Baca nak satu lagi. Apa pengertiannya? Jangan di kamera. Benalu yang menempel di pohon jeruknya dirugikan, dan benalu merasa diuntungkan. Oke. Udah paham ya semua? Oke. Nah, sekarang kita akan Ibu akan menjelaskan kembali apa itu simbiosis mutualisme dan simbiosis parasitisme. Nah, simbiosis mutualisme adalah apa tadi Pak? Ini simbiosis mutualisme adalah hubungan dua makhluk hidup yang saling menguntungkan satu sama lain. Nah, contohnya adalah lebah dengan bunga. Yang kedua, kupu-kupu dengan bunga. Nah, ini adalah contoh dari simbiosis mutualisme. Mereka saling menguntungkan. Makhluk hidup yang satu dan makhluk hidup yang satu lagi saling menguntungkan. Nah, yang kedua adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan dua makhluk hidup yang satu merasa diuntungkan, yang satu merasa dirugikan. Contohnya adalah pohon anggrek dan pohon jeruk. Jeruk itu merasa dirugikan dan benar itu merasa diuntungkan. Nah, simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup. Mereka itu saling mereka itu tidak merasa dirugikan dan tidak merasa diuntungkan. Mereka itu tidak merasa dirugikan dan tidak merasa diuntungkan. Menguntungkan. Sebenarnya saling menguntungkan. Contohnya adalah pohon anggrek. Pohon anggrek ini hinggap di pohon jambu atau pohon mangga, dan mangga ini tidak mati. Mangga ini tidak merasa dirugikan karena si pohon anggrek itu menempel di pohon mangga, dan pohon anggrek itu mencari makanan sendiri, dan pohon mangga ini juga mencari makanan sendiri, dan pohon anggrek tidak memakan makanan yang diserap oleh pohon jambu. Nah, pembelajaran. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, semangat semua anak-anak ini nampaknya mau belajar ini. Kayak gini ngelamuin setiap hari ya, semangat belajar. Nanti biar cita-cita itu terkabul. Apa cita-cita anak ibu? Guru semua? Iya. Sama kayak ibu menjadi guru. Kalau mau jadi guru itu harus rajin-rajin belajar biar cepat-cepat jadi guru, biar cita-cita itu tercapai. Oke, kalau sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah kita baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, kita ibu dulu ya. Dede, Ada Bu. Rizka, Ada Bu.
Bu. Rizka, Ada Ibu. Gina. Ada Bu. Siva. Siapa lagi yang lebih absen? Siva. Siva. Ada Bu. Hadir. Oke, berarti hari ini lengkap semua ya, hadir semua ya. Nggak ada yang absen ya. Duduk belakang nih, ya. Duduk belakang, nanti duduk. Oke, Ibu absen, kita semua hari ini sudah mengabsen, maka coba berdiri semua. Aduh, kayak ini udah kurang semangat ini kelihatannya. Berdiri. Coba gerakkan dulu tangannya, gerakkan. Pegang bahu temannya. Pegang, kusuk. Aduh. Oke, nyanyi. Kita mau nyanyi apa? Pagi hari ini? Mau nyanyi apa? Nyanyi angsa. Oke, 1, 2, 3, ya. Bebe angsa, masa dikuali, mana minta dansa 4 kali, seorang ke kiri, seorang ke kanan, la 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 la. Rambutan, sultan ambil rambutan, dikejar-kejar sama orang hutan. Oke, sudah semuanya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, di sini hak kita sebagai warga negara Indonesia itu sangat banyak. Yang pertama, hak itu sesuatu yang harus kita dapatkan. Hak itu adalah segala sesuatu yang memang mempunyai memang hak kita sendiri. Dan harus kita dapatkan. Contohnya, hak itu adalah hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk dikasihi orang tua, hak untuk bebas. Dalam arti positif. Nah, kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia adalah mentaati. Betul. Kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia itu adalah mentaati segala sesuatu yang ada di negara kita, mentaati segala aturan. Nah, coba sebutkan dulu Gina. Siapa namanya Rizka? Coba tulis dulu, jelaskan dulu pengertian dari hak. Coba. Hak untuk belajar, untuk sekolah, untuk makan, untuk disayangi orang tua. Nah, coba sekali lagi, rame-rame. Hak untuk belajar, untuk sekolah, untuk makan, disayangi orang tua. Itu adalah hak-hak yang harus kita dapatkan. Nah, selanjutnya adalah kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Coba jelaskan. Siapa namanya? Rizka. Enggak. Pulang. Ya, peraturan tanya gotong royong menyapu. Iya. Sama sini mau pulang. Hidup molos, menyetel, membantu orang tua. Sekolah pulang, belum. Nah, oke. Di sini adalah coba jelaskan dulu pengertian dari hak. Coba, jangan berisik ya. Hak pada dasarnya adalah sesuatu yang harus Sesuatu yang harus kita dapatkan. Enggak ada ngaca. Enggak, ini enggak tahu. Apa lagi? Yang harus kita bisa kita terima. Apa lagi? Apa lagi? Enggak ada mbak jadi enggak. Nah, coba perhatikan ibu di depan. Anak-anak ibu jelaskan pengertian hak. Hak itu adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Misalnya hak untuk disayangi. Rizka, hak untuk disayangi. Rizka mempunyai hak di rumah, disayangi oleh orang tua, disayangi oleh kakak abang, jangan dimarah-marah. Itu adalah haknya Rizka kalau di rumah. Nah, selain untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tua, Rizka ini juga mempunyai hak untuk sekolah. Jadi misalnya kalau Rizka disuruh ibunya, disuruh mamanya, Rizka jangan sekolah gitu. Rizka bisa mengatakan kepada ibu, Rizka nggak mau, Rizka harus sekolah karena Rizka itu mempunyai hak untuk sekolah. Jadi kalau seandainya ibu Rizka menyuruh Rizka untuk sekolah, Rizka bisa mengatakan Rizka harus sekolah karena itu adalah hak Rizka, Bu. Nah, seperti itu. Nah, Syifa, kewajiban, hak. Coba sebutkan hak yang pertama apa? Apa? Hak untuk belajar. Nah, di sini hak Dina sebagai hak untuk belajar. Jadi misalnya kalau di rumah, Dina disuruh ibu mengepel rumah, disuruh ibu mencuci piring, Dina bisa bilang gini, bentar ya ibu, Dina masih mau belajar ibu. Ini tugas dari orang tua, ini adalah tugas dari guru ibu, harus diselesaikan sekarang seperti itu. Karena itu adalah hak kita untuk belajar. Kalau mencuci piring itu adalah tugas orang tua kalau kita masih belajar. Seperti itu, paham? Paham, Bu. Nah, coba dulu Dina apa? Dina, Rizka, coba diri depan. Coba ke depan. Tadi hak itu seperti apa? Hak kita apa aja? Mendapatkan kasih sayang tadi. Nah, apa lagi?
mendapatkan pendidikan. Mendapatkan pendidikan. Apalagi? Hak untuk bermain, Hak untuk bermain. hak untuk belajar, Hak untuk belajar. dan lain-lain. Hak apa lagi? Hak untuk sekolah. Nah, Dan lain-lainnya. oke, duduk. Sekarang Gina maju ke depan. Gina. Gina, kalau di sekolah itu ngapain? Belajar. Belajar. Nah, apa lagi? Menulis. Apa lagi? Membaca. Membaca. Apa lagi? Mengepel. Menyapu. Menyapu. Nah, itu adalah kewajiban. Perhatikan teman di depan. Ini pada yang berbentuk. Dan yang berkelahi ya, kalau berkelahi jangan. Harus pelan-pelan, rapi-rapi ya, nggak boleh berkelahi. Harus saling menghargai. Dengar ibu ya, Ya, saling Bu. menghargai. Duduk rapi, duduk rapi. Ya, Bu. Perhatikan temannya, jangan Ya, Bu. berkelahi. Masuk ke neraka, nggak boleh. Dan jangan berkelahi. Nah, Dina ini mempunyai hak di sekolah, mempunyai kewajiban untuk belajar. Nah, coba duduk sayang. Sekarang Rizka, misalnya Rizka dulu. kasih kopi. Ini. Ya, gantian sama Rizka. Dan dengar Kenapa nggak boleh Berdosa malas? itu. Berdosa, kalau melawan itu berdosa. Jangan melawan sama saya. Nah, tadi kewajiban kita itu apa aja? hak untuk belajar, hak sekolah, Hmm, hak untuk menyapu, hak untuk mengepel, disayang orang tua, hmm, mencuci piring, apa lagi? belajar. Oke, pintar, tepuk tangan. Oh, pintar ya. Oke, sekarang di sekitar teman-temannya ini marganya apa? Udah mulai. Ini marganya apa? Belum. Ini marganya apa? Mulai. Ini? Ini? Di sini kita mempunyai banyak marga. Kalau ibu marganya, mau tahu nggak marga ibu apa? Marga ibu itu adalah siregar. Tapi nggak? Nanti. Jangan nggak? Jangan nggak ibunya? Nah, oke. Nah, kita itu mempunyai bermacam-macam suku daerah. Nah, ada agama Kristen. Ada agama lagi? Agama Hindu, Hindu, apa lagi? Islam, Islam, apa pintar lagi? Apa lagi? Buddha dan Malaysia. Katolik. Nah, Bilang. Malaysia itu negara. Nah, ini ciri-ciri Islam itu apa? Halo, pakai di depan. Ciri-ciri Islam ini apa? Mempunyai mempunyai kerudung. Nah, di sini Hindu, Kristen, Cina, Katolik, Buddha, dan Hindu. Ini adalah agama yang ada di Indonesia. Nah, ini kita mempunyai marga yang berbeda-beda dan mempunyai suku yang berbeda-beda. Ada yang dari Sipiro, ada yang dari Sarasi 5, Sarasi 7, Sarasi 9. Nah, walaupun kita berbeda-beda tempat, kita mempunyai rambut keriting, ada yang lurus, ada yang putih, ada yang hitam. Itu adalah kita tetap warga negara Indonesia. Nah, walaupun kita mempunyai berbagai suku bangsa, mempunyai berapa suku atau apa namanya agama di Indonesia, kita itu harus tetap sama bersatu. Contohnya apa? Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa? Apa arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tetapi satu. Nah, maksudnya di sini adalah berbeda-beda tetap satu adalah kita ini adalah berbeda-beda. Ada yang dari Malaysia, ada yang dari Cina, dari Medan, ada agama Kristen, Katolik, Buddha, Islam, dan lain-lain. Kita itu tetap sama. Misalnya siapa? Dina masuk ke depan. Dina, Rizka maju ke depan. Siapa tadi? Syifa maju ke depan. Maju ke depan. Nah, misalnya Dina ini Islam. Jadi kalau seandainya si Dina ini sholat, yang lain itu tidak boleh mengganggunya. Paham? Apa yang bilang? Misalnya si Dina salah, tidak boleh mengganggunya. Tidak boleh mengganggunya. Saling menghargai. Nah, kalau seandainya si Rizka itu membersihkan ruangan, apa yang harus dilakukan oleh teman-temannya? Melihatnya kah atau membantunya kah? Membantunya agar pekerjaan itu cepat selesai. Itu adalah hak kita untuk membantu teman yang lain. Mengerti? Mengerti, Bu. Oke. Duduk. Sekarang ibu berikan soal dulu. Kelompok satu. Apa tadi? Soalnya satu. Satu. Apa pengertian dari Bhinneka Tunggal Ika? Tulis. Apa tadi? Apa yang dimaksud? Yang dimaksud Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, sebutkan contoh hak. Udah. Ketiga.
contoh dari hak. Hak atau kewajiban tadi? Dan contoh dari Nomor 2 bacanya tadi apa? nomor 3-nya. Nomor 2 apa? Nomor 3. Nomor 2 sebutkan contoh hak. Berarti nomor 3 contoh kewajiban. Dari apa nih? Berikan contoh kewajiban. Berikan contoh pas itu. Berikan contoh, coba sebut tengok. Berikan contoh apa? Iya, berikan contoh kewajiban. Tengok, tulis sini. Berikan contoh kewajiban. Nah, ini nomor 2. Nomor berapa yang ketiga? Berikan contoh hak. Berikan contoh hak. Kalau nomor 3 kewajiban. Berikan contoh Kewajiban. Udah siap. Pulang kali. Bisa pulang? Bisa. Tiga. Pulang. Berikan contoh. Ini ya. Ini yang ketiga. Berikan contoh kewajiban. Nomor 2 sebutkan contoh hak. Sini kalau apa sih pemerintah. Berikan contoh. Tidak, berikan contoh kewajiban. Contoh kewajiban. Kayak mana? Kau nggak ada kayak apa ya? Hak. Kewajiban. Hak ini berikan contoh kewajiban. Udah siap? Lagi. Aku aja yang siap. Iya. Oh, udah sapunya tahu. Berikan Berikan contoh kewajiban. Berikan aja. Hak itu aja. Segini tuh berapa lagi? Ya, berikan. Kenapa? Apa? Kan? Udah cukup. Tulis. Tulis. Kan? Contoh. Tulis. Sini aku tulis. Kewajiban. Tapi berbeda tulisan kita. Pakai pensil. Pensil ini. Boleh kan ibu? Apa? Dituliskan. Ini pas bertuliskan pensil. Nggak apa-apa. Tuliskan. Oke, Ibu kasih waktunya ya, kerjakan. 1. Mana si Biung? Rizka, duduk, jangan berdiri. Bisa dia itu pulang? Sana jalannya. Tahu orang jalan adik? Tahu. Nah, siapa betul semua Ibu kasih permen ya? Ini masih banyak ini permennya. Udah siap. Siapa yang selesai? Aku. Mari siapa cepat. Mari periksa. Jawabannya mana? Sebutkan contoh hak tadi. Nih, contoh apa tadi? Mana nih yang tadi? Udah pingsan. Bentar lagi bilang. Oke. Bagus. Duduk. Sekarang tunggu ya, bentar lagi ya. Oke, sebelum kita mulai masuk pelajaran hari ini, kita alangkah baiknya kita duduk. Ini kembali kasih semua tugasnya biar Bu apa? Mari bukunya udah. Habis waktunya cepat. Duduk. Oke, duduk. Sebelum kita mengakhiri mata pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan alhamdulillah dan membaca doa. Alhamdulillah.